Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat abangku Gus Nusron Wahid. Lanjut Gus. Namanya ucap dan kata walaupun benar tidak lepas daripada para pencela. Ucapan jenengan udah lurus sesuai dengan marwah NU. Mereka bilang ucapan jenengan terlalu dianggap keluar daripada etika, tidak beradab. Nah, bagi mereka yang mengatakan begitu, pernah nggak berpikir dengan yang dilakukan oleh Imaduddin? Ya, Kiai Imaduddin itu. Kalau direnungi, dipikiri, yang dilakukan Kiai Imaduddin itu sudah kelewatan batas, melewati batas etika, apalagi katanya Kiai. Coba dengan dia menafikan Imam Ubaidillah daripada Amud Rijalin Nasab. Dikata habaib di Indonesia itu terputus nasabnya. Tahu nggak itu efek daripada karya ilmiah katanya? Katanya. Kalau saya bilang itu masih sangat mentah. Mohon maaf. Karena dilihat dari penerjemahan aja itu banyak yang cacat. Belum lagi kalau dibaca, dilihat oleh orang ahli nasab. Ki Imaduddin kan ya, walaupun tidak pernah saya dengar dia itu adalah nasabah, ahli nasab, tapi gayanya itu nasabah itu. Semua dimentahkan. Bahkan kan tanpa sadar, dia juga mementahkan nasab Kesultanan Banten. Yang katanya Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon itu punya 3 jalur untuk sampai ke Rasulullah SAW. Lewat Imam Ubaidillah, Musa Al-Kazim, satu lagi daripada Al-Jilani Al-Hazani. Yang satu dipastikan terputus. Ini kalimat ini tahu nggak itu? Efeknya gitu loh. Dengan menafikan Imam Ubaidillah, subhanallah. Ini kalimat yang saya bilang itu sudah di luar nalar etika seorang kiai. Ya, sudah tidak wajar lagi. Ini kiamat ini ilmu kiai tapi mental-mental panglima perang. Ya, ceramah kemarin itu saya dengar. Ya, ceramah kemarin di Cepon itu dekat dengan kamu saya. Dan banyak santri-santri saya ada di sana. Ya kalau orang nggak tahu sih ya, Allahumma amin. Ngangguk aja benar apa kata dia. Dibilang katanya itu apa namanya, mereka itu bisa diukur kekuatannya hanya omong doang, nggak punya nyali. Saya juga nggak tahu siapa yang pasang baleho gitu ya, yang menentang dia, saya nggak tahu. Saya yakin kalau dari orang kita nih, ya artinya yang beda paham dengan Ki Imaduddin CS, kayaknya nggak begitu, kayaknya gitu. Ya. Tapi yang jelas, untuk saudara yang menyalahkan Gus Nusron Wahid, dianggap itu tidak beretika, coba saudara renungkan karya ilmiahnya Imaduddin. Justru tidak lebih beretika berkali-kali lipat itu. Tahu nggak efeknya itu? Dengan dia mengatakan Imam Ubaidillah itu tidak ada, walaupun itu ada karya masih mentah, sangat masih mentah, itu dia itu telah suudun dengan rijalullah, ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal
aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang keilmuannya semua sifat-sifat terpujinya, syuhrah wilayahnya, orang pada tahu. Bahkan banyak yang itu sekelas aktob dinafikan oleh dia. Coba baca biografi itu satu-satu. Wah, itu mungkin 1 bulan baru selesai kali membaca Rijulullah, nasabnya Imam Abdillah yang gitu, jadi ulama, dikenal para jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh deh, sekarang yang ada Habib Lutfi bin Yahya Maulana. Dan yang lainnya itu Habib yang lainnya itu yang ulama, yang Masya Allah. Itu kan kalau ngomong jelasnya, kalau saudara sadari, hai Habib Lutfi, Anda itu keturunan pendusta nasab. Anda itu pendusta nasab. Yang terhormat pendusta nasab. Itu maknanya. Kalau ditimbang-timbang, Gus Nusron Wahid mengatakan yang menginginkan tes DNA, saya curiga itu keturunan Abu Jahal. Taruhlah jelasnya mungkin Ki Imaduddin, mungkin yang dimaksud. Nah, satu lagi pertanyaan saya ya, kali saudara tahu gitu, nasabnya Ki Imad itu nasab ilmunya kemana gitu loh? Lewatnya kemana? Apakah lewat Syekh Nawawi ya, atau lewat siapa? Kan kalau lewat ulama-ulama Jawa ya akhirnya ketemu juga dengan ahibba, para habaib. Itu kan kalau disadari menyerang guru sendiri ya, itu hak pribadi Ki Imad lah. Nah, saya belumnya kemana itu larinya itu. Tapi saya pastikan kalau itu nasab ilmunya lewat Mbah Hashim ya ketemu dengan Syekh Nawawi Tanara atau dengan siapapun ya, itu tidak lepas daripada sanad ilmu lewat para ahibba. Dengan mengatakan itu terputus berarti kan mengatakan nasab palsu, bahkan nasab batil. Saya dengar bilang begitu. Itu kan subhanallah, itu kan tanpa disadari songong dengan guru-gurunya. Ya, untuk Kang Mas Fuad di Pleret lah ya. Anda itu sudah kelihatan gagal itu merangkul orang Kalimantan. Mereka yang para muhibbin dengan guru sekumpul. Gagal, Kang Mas. Jadilah saudara sadar ya. Udah kembali merapat ke mihrab, merapat ke tempat duduk sila majelis taklim. Ya, jangan terus-terusan bikin orasi gitu yang ya apa sih tujuannya nggak tahu ya. Itu saja ya. Ini mah apa keluh kesah lah ya. Saya tidak ngerti kok. Apa sih tujuan kalian-kalian ini ya begini? Bikin geger jagat gitu. Ya. Ya, Gus Fuad Pelet kan itu menyodorkan nasabnya guru sekumpul, dinafikan oleh murid beliau ya. Ya, kasihan banget, itu kan mentah itu jadinya. Itu sajalah, saya nggak bisa bicara banyak ya. Yang jelas visi misi Gus Fuad gagal total untuk merangkul orang-orang Kalimantan. Semuanya dimentahkan dan dinafikan. Sudahlah, Gus sadar ya. Ya lafu walafu minkum. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.